Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Ahmad Rizky Latin dari kelas 5 akan mempresentasikan materi yang diberikan oleh Pak Hardiansyah. Pelaporan terintegritas hingga saat ini masih disusun secara sukarela sehingga masih sangat sedikit perusahaan yang bersedia menerapkannya. Dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahun dari 20 badan usaha milik negara BUMN tahun 2012 sampai 2018, 140 pol observasi. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi pengangguran, indikator kesehatan keuangan dan karakteristik perusahaan terkait ukuran, umur, dan jenis perusahaan atau industri pada luas lingkup pengungkapan pelaporan terintegritas BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Analisis yang dilakukan pada penelitian ini meliputi analisis statistik, deskriptif, dan analisis inferensial. Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa indikator kesehatan keuangan dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap luas pengungkapan pelaporan terintegritas. Variabel umur dan jenis perusahaan industri tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan pelaporan terintegritas. Hasil riset ini mengindikasikan bahwa sejalan dengan teori pensialan signaling teori, semakin rendah tingkat kesehatan keuangan dan semakin kecil ukuran perusahaan, maka perusahaan akan semakin meningkatkan cakupan pengungkapan dan pelaporan terintegritas dengan tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan. 1. Pertemuan iklan pengantar konsep pelaporan keuangan telah berkembang secara dramatis dalam 20 tahun terakhir. Perkembangannya dianggap lebih cepat dibandingkan dengan dampak langsungnya terhadap pemangku kepentingan lingkungan sosial, bahkan lingkungan global. Perkembangan pelaporan tidak hanya terfokus pada kinerja keuangan, tetapi juga pada penyampaian informasi non-keuangannya terintegritas atau integrated reporting. Konsep pelaporan terpadu ini muncul setelah diperkenalkannya konsep triple bottom line dan sustainability reporting. Konsep triple bottom line diperkenalkan oleh John Elkington pada tahun 1988 dan mencakup 3 pilar utama, yaitu people, planet, dan profit. Ketiga pilar tersebut merupakan ukuran untuk menilai keberhasilan perusahaan dengan 3 kriteria, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial. Berdasarkan konsep triple bottom line, perusahaan harus lebih mengutamakan kepentingan stakeholder daripada pemegang saham. Dalam konteks ini, perusahaan perlu menjadikan sustainability reporting sebagai bentuk komitmen perusahaan terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan yang menitikberatkan pada keseimbangan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Saat ini, perusahaan yang telah menerapkan
pelaporan keberlanjutan masih menjanjikan laporan tahunan dan laporan keberlanjutannya secara terpisah. Di satu sisi, laporan tahun yang merupakan bagian dari pelaporan keuangan hanya berfokus pada penyediaan informasi tentang angka dan indikator keuangan. Perusahaan Signet et al. 2019, sedangkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK nomor 51 POJK 03 tahun 2017 menyatakan bahwa laporan keberlanjutan adalah laporan yang diumumkan kepada publik yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan suatu kebanggaan jasa keuangan. Adalah laporan yang diumumkan pada publik yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan suatu lembaga jasa keuangan LJK, emiten, dan perusahaan publik dalam menjalankan bisnis yang berkelanjutan. Dengan demikian, kedua bentuk pengungkapan tersebut memiliki manfaat yang berbeda bagi pengambilan keputusan pemisahan ini, sehingga membingungkan pengguna laporan keuangan seperti investor dan kreditur. Karena informasi yang dijelaskan seringkali dianggap tidak berhubungan. Bertrand et al. 2014. Akibatnya, para pengguna laporan keuangan kesulitan untuk menemukan informasi yang dibutuhkan. Sampai saat ini, pemisah kedua laporan tersebut masih menuai pro dan kontrak dari berbagai pihak. Adriana 2014. Oleh karena itu, diterapkan integritas ke dalam proses pelaporan keuangan integrated reporting. Integrated reporting berupaya memberikan informasi mengenai keberlanjutan perusahaan dan kinerja keuangan secara terintegritas agar lebih informatif dan mudah dipahami. IIRC 2013, PwC 2013, Bobo Cardos dan Rimmel 2016, Price Waterhouse Coopers 2013 menjelaskan bahwa melalui pelaporan integritas informasi akuntansi diharapkan lebih berkualitas ketika digunakan oleh pihak yang berkepentingan. Sebagai contoh, ketika investor berusaha mengambil keputusan dalam menentukan alokasi modal, pelaporan terintegritas saat penting dalam mendukung kejelas kandungan informasi maupun non-keuangan sampai saat ini. Pelaporan terintegritasi masih dilakukan secara sukarela dan sangat sedikit perusahaan yang menerapkannya. Alasan kurangnya praktik pengungkapan integrated reporting IR diungkapkan oleh Sukhari dan De Villiers 2018 yang menyatakan bahwa HI saat ini belum diwajibkan dalam hukum manapun di seluruh dunia. Namun IR sering diadopsi sebagai bagian dari voluntari pengungkapan dalam penerapan kata kelola perusahaan. Demikian akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.